Dalam diri manusia ada suatu ruangan. Seandainya kita bisa masuk di dalamnya, kita akan mendengar ruangan itu yang mengatakan, aku butuh penghargaan, aku haus penghargaan. Memang benar bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk dihargai. Juga hal ini berlaku bagi anak-anak. Ada seorang anak laki-laki yang rela kebut-kebutan di jalan untuk mendapatkan penghargaan, karena dia tidak mendapatkan penghargaan di keluarganya, sehingga dia mendapatkan penghargaan dari teman-teman sepergaulannya. Dia rela kebut-kebutan di jalan, dan tragisnya dia mengalami kecelakaan, mengalami patah tulang, patah tangan, hanya ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Welcome to my channel. It's not a game, it's a rich thing. Kita tahu bahwa penghargaan adalah salah satu kebutuhan pokok secara psikis, secara jiwa bagi setiap orang. Pada video saat ini, saya akan membahas dampak negatif jika seorang anak tidak mendapatkan penghargaan secara ideal di dalam keluarganya, dan bagaimana kita bisa menerapkan penghargaan yang sesuai porsinya kepada anak-anak kita. Pada sesi ini dan sesi selanjutnya, saya akan banyak membahas tentang mendidik anak, mengajar anak, dan bagaimana kita mengatasi banyak masalah-masalah anak. Memang saya baru 5 tahun menjadi seorang tua, memiliki anak 2, tetapi saya memiliki pengalaman mendidik anak itu kurang lebih 21 sampai 22 tahun, karena saya memiliki bimbingan belajar privat dan kelompok di kota Solo ini. Ya, saya hampir tiap hari berhubungan dengan anak-anak, baik masih kecil, remaja, sampai anak-anak SMA ya. Jadi masalah anak itu tidak asing bagi saya. Ketika mendapatkan murid-murid baru, orang tua tidak hanya mengeluh tentang nilai matematika atau fisika atau kimianya yang turun drastis, yang ancur-ancuran, tetapi orang tua banyak mengeluh dan menjerit tentang kelakuan anak-anaknya yang menimbulkan banyak masalah, bahkan tragedi di keluarganya, baik masalah dari level ringan sampai level yang berat. Ya, itu semua ternyata berdasarkan riset, pengalaman, dan belajar. Saya menemukan banyak masalah-masalah dari level yang biasa sampai level yang fatal itu ternyata dilatar belakangi bahwa kurangnya orang tua memberikan penghargaan bagi anak-anak. Perlu Anda ketahui bahwa kebutuhan anak itu tidak hanya kebutuhan makan minum. Ya, kalau dalam bahasa Yunani itu kebutuhan biologi, yaitu berhubungan dengan makan minum, gizi yang seimbang, sekolah yang bagus. Tidak hanya itu juga, tetapi ada kebutuhan psike, kebutuhan jiwa,
yaitu kebutuhan akan dikasih, kebutuhan akan dihargai, kebutuhan akan dimengerti. Ya, pada topik ini saya akan membahas khusus yaitu kebutuhan akan dihargai. Karena banyak sekali masalah yang timbul, ternyata akar permasalahannya karena kenapa? Anak-anak yang tidak mendapatkan porsi penghargaan yang cukup di keluarganya. Perlu Bapak Ibu ketahui, saudara-saudara ketahui bahwa tidak semua kebutuhan anak itu bisa mengkomunikasikan dengan bahasa verbal. Contoh ini kebutuhan yang bisa diutarakan oleh anak. Mah, aku haus. Mah, aku lapar. Mah, aku pengen beli baju ini. Itu kebutuhan yang bisa diutarakan. Tetapi ada ternyata kebutuhan yang tidak bisa diutarakan, dikomunikasikan. Banyak anak yang tidak bisa mengkomunikasikan, Mah, aku dikasih penghargaan, aku dihargai. Mah, kalau aku seperti ini, tolong dong dihargai. Kadang banyak anak yang tidak bisa mengkomunikasikan kebutuhan untuk dihargai. Dan dampaknya orang tua itu tidak menyadari. Nah, pada level tertentu, anak yang tidak pernah mendapatkan penghargaan ini, ada satu fase di mana anak ini secara jiwa itu mengalami kehausan akan penghargaan. Ya, ini yang bahaya. Ketika seorang anak merasa haus akan penghargaan, pertama dia akan mencari penghargaan kepada papa mamanya. Itu masih level biasa. Dia akan caper atau melakukan banyak hal supaya anak mendapatkan penghargaan. Ketika orang tua cuek atau nggak sadar, tidak peka dengan masalah ini, ada level yang lebih bahaya, yaitu anak ini akan mencari penghargaan di luar keluarga. Anak-anak yang sering mendapatkan perlakuan dicaci, sering diomelin, dimarah-marahin, kecenderungannya dia akan mencari penghargaan di luar keluarganya. Ya, ini bahaya, karena di luar sana ada banyak sarana, banyak media, banyak pergaulan yang bisa dijadikan anak untuk mencari penghargaan, dan kecenderungannya negatif, walaupun ada yang positif. Tapi saya akan banyak membahas tentang negatifnya. Dampak masalah-masalah yang timbul akibat anak tidak mendapatkan penghargaan, anak bisa lari ke lingkungan yang tidak benar. Contohnya kalau bagi laki-laki, dia akan kumpul sama teman-temannya. Karena dia merasa punya motor, maka dia sama teman-temannya mulai kebut-kebutan di jalan. Dia rela melakukan apapun untuk mendapatkan satu kata atau penghargaan. Kamu ternyata pembalap yang luar biasa. Kamu itu berani banget ya. Wah, kamu hebat sekali bagi anak laki-laki. Ada dampak lain. Anak laki-laki mulai mengenal yang namanya ditato. Ini tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga. Badannya mulai ditato. Ketika dia ditato, temennya lihat, wah, tatomu keren. Kamu tambah maco, kamu tambah cantik. Nah, anak akan berkata, wah, ini yang aku butuhkan. Aku dihargai teman-temanku. Bagi anak laki-laki, mulai lari ke mabuk-mabukan, ke narkoba. Ketika dia mabuk, dapat menghabiskan minuman yang banyak sekali, temannya ngomong, kamu itu loh jagoan mabuk. Wah, kamu pakai pil narkoba banyak, kamu
nggak apa-apa ya, hebat. Dia mendapatkan penghargaan di lingkungan itu. Ada anak tertentu larinya ke game online. Game, perlu Bapak Ibu ketahui, game online itu game yang ada level-levelnya. Anak bisa merasa mendapatkan penghargaan ketika dia mencapai pada level tertinggi. Dan ada teman-teman sepermainannya di gamenya itu wah, kamu jago nge-game ini ya, jago hal seperti ini ya. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya ngalaminnya. Karena saya pernah pada satu fase tidak mendapatkan penghargaan dalam keluarga. Bagi anak perempuan lebih parah lagi. Kalau pada masa pubertasnya, anak perempuan yang sejak kecil lama tidak mendapatkan penghargaan dan merasa haus akan penghargaan, anak perempuan ini mudah jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Ketika ada seorang yang mulai perhatian dan menyanjung dia, kamu cantik, kamu luar biasa, dia akan mudah jatuh cinta karena dia merasa dihargai. Dia bisa ngomong, aku ini tidak mendapatkan kata-kata seperti ini di keluargaku. Maka anak perempuannya akan bisa fatal. Dia bisa menyerahkan segalanya kepada laki-laki yang menyanjung dia, menghargai dia. Oh, anakmu bisa digondol laki-laki itu belang. Salah satunya dilatar belakangi kurangnya penghargaan. Ya, kadang kita menyesal setelah semuanya kejadian. Ya, sekarang Bapak Ibu Saudara mungkin mulai merenungkan, oh ini toh penyebabnya. Ya, sekarang bagaimana kita menerapkan secara praktis supaya kita bisa memberikan penghargaan yang merupakan kebutuhan pokok jiwa anak. Ini sebenarnya sangat sederhana. Kita memberikan penghargaan itu tidak pada momen-momen yang spektakuler, tapi momen-momen yang sederhana, bisa momen-momen penting khusus pun juga bisa. Ya, sebagai contohnya saya punya anak TOP. Ya, saya akan mengucap terima kasih ketika saya minta TOP ambilkan sandal papi. Ketika dia sudah mengambilkan, terima kasih ya TOP. TOP ayo mandi. Sudah mandi, kita pakai baju, dia pakai papi. Kita mulai mengatakan, kamu ganteng. Wah, kamu ganteng sekali. Anak akan merasa dihargai. Tapi juga kita bisa memberikan penghargaan pada anak-anaknya pada momen spesial, momen ulang tahun, atau momen ketika dia bisa jadi juara kelas, juara melukis atau apa gitu. Oh, kamu itu berharga. Atau bisa perkenalkan anak-anakmu kepada teman-temanmu, kepada khalayak ramai, atau teman-teman arisan bagi ibu-ibu atau teman-teman pekerjaan. Ini loh anakku yang ganteng, anakku yang cantik, ini pintar loh. Itu sederhana, tetapi itu membangun anak, menumbuhkan kepercayaan diri. Kalau kita bisa melakukan itu semua, maka anak tidak akan mencari penghargaan di tempat lain, di luar sana yang kecenderungannya negatif dan berakibat fatal. Ya, saya akan membahas lebih banyak lagi seputar mendidik dan mengajar anak di masa mendatang. Maka bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan like dan share ke teman-teman. Mungkin sharing saya ini bisa berguna dan membangun keluarga. Terima kasih.